Kali ini saya akan mempresentasikan sebuah video dalam bentuk wawancara saya secara live streaming dengan Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf untuk menjawab khotbah Pendeta Dr. Stephen Tong. Di dalam khotbah Pendeta Dr. Stephen Tong, dalam video yang beredar, beliau menyebutkan dalam khotbahnya berbagai aliran agama Kristen, disebutkan ada 4 aliran agama Kristen yang disebut bidat, yaitu Gereja Saksi Yehova, Mormon, Christian Science, dan yang keempat adalah Gereja Masehi Advent Hari ke-7. Pernyataan beliau ini menimbulkan keresahan dan bahkan ada yang marah dengan statement beliau. Nah, pada kesempatan ini, dalam suasana kita mengalami wabah virus corona, saya akan mengadakan live streaming, wawancara live streaming dengan Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf. Shalom Pak Pendeta. Shalom Evangelis Stefanus dan shalom pemirsa yang berbahagia. Beliau sekarang Pendeta Kuntaraf ini ada di North Carolina, Amerika Serikat. Nah, saya ingin bertanya, Pak Pendeta, apakah Pendeta kenal dengan Pendeta Dr. Stephen Tong? Ya, umumnya kita mengenal akan nama daripada Pendeta Dr. Stephen Tong. Bukankah beliau seorang yang sangat ternama sekali? Dan kita merasa senang bahwa beliau adalah seorang yang mempunyai banyak pengalaman dan sudah mengabarkan Injil untuk puluhan tahun. Dan kita hargai akan pekerjaannya selama ini. Dan saya sendiri pernah mendengar akan khotbahnya pada saat di Washington DC. Saya sempat jabat tangan dengan beliau, tapi mungkin beliau tidak kenal, kecuali mungkin beliau mendengar TVRI, misalnya Mimbar Agama Advent atau Indovision dari waktu ke waktu, saya tidak tahu. Namun saya kenal nama beliau yang sangat ternama tersebut. Nah, Pendeta, mungkin di tengah kesibukan Pendeta, apakah Pendeta pernah menyaksikan video beliau dengan judul khotbahnya berbagai aliran agama? Di situ beliau menyebutkan ada kata bidat. Saya ingin bertanya kepada Pendeta, apa arti bidat Pak Pendeta? Saudara-saudara, Advent dan Saksi Yehova, Mormon dan Christian Science, ini disebut keempat bidat yang berasal dari Amerika. The 4 major cults started from United States. Ya, saya dengar mengenai video tersebut dan saya lihat bahwa ini sudah diunggah lebih kurang 6 tahun yang lalu. Dengan demikian sudah banyak orang yang telah membaca atau mendengar akan video tersebut. Dan dengan sendirinya kita masing-masing menyadari bahwa beliau nampaknya menyebutkan akan 4 gereja yang disebut bidat, ya. Dan untuk itu saya tidak bisa berbicara apa-apa mengenai 3 bidat yang lain, tetapi saya ingin disebutkan mengenai Gereja Masehi Advent Hari ke-7. Atau paling sedikit saya bisa berikan definisi daripada bidat itu sendiri. Sesuai dengan apa yang saya dapatkan dari buku Kamus Besar Bahasa Indonesia Purwadarminta, maka apa yang disebut dengan bidat adalah kelompok golongan yang mempunyai kepercayaan atau pandangan yang sama, yang berbeda dari pandangan agama yang lebih lazim yang diterima oleh para penganut agama tersebut. Jadi kalau ada sesuatu perkara yang baru, maka banyak sekali orang yang menganggap bahwa itu adalah sesuatu perkara yang aneh, maka dianggaplah bidat, atau sering juga disebutkan dulu itu nama sekte, ya. Dan kalau berbicara tentang sekte, kita bisa dapatkan terdapat di dalam Alkitab. Misalnya di dalam buku Kisah 24 ayat yang ke-5 disebutkan, telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Nah, kenapa disebutkan orang Nasrani adalah sekte? Rupanya ada sesuatu yang baru, bahkan mereka dianggaplah sebagai suatu sekte. Tetapi sesudah gereja itu berkembang, kemudian kita dapatkan satu gereja universal yang disebut Katolik, maka itu tidak lagi disebut sekte. Misalnya kita sebutkan adalah gereja Katolik, ya. Kemudian dari gereja Katolik muncullah gereja Protestan. Waktu munculnya gereja Protestan itu pun disebut sebagai suatu sekte. Tetapi
apa yang terjadi adalah bahwa sesudah itu berkembang, maka menjadi satu gereja Protestan yang besar dengan keanggotaan yang ratusan juta orang. Ya. Kemudian kita bisa dapatkan juga bahwa ada kelompok-kelompok yang muncul dari gereja Protestan, misalnya gereja Baptis atau gereja Metodis. Pada saat mereka itu timbul, maka disebut sebagai sekte atau bidat, atau dalam bahasa Inggris disebut cult. Ya. Nah, demikian juga dengan gereja Advent, pada saat muncul itu maka disebutlah sebagai satu bidat. Tetapi kalau kita lihat, kalau gereja itu sudah berkembang dengan pesat sekali, dengan banyak sekali keanggotaannya, misalnya gereja Advent sudah muncul lebih kurang 157 tahun, maka tidak lagi disebut sebagai suatu bidat ataupun cult. Tetapi satu istilah yang biasa digunakan adalah denominasi. Dan kita mengetahui bahwa banyak sekali informasi yang menunjukkan bahwa gereja Masihi Advent ke-7 adalah satu denominasi. Terima kasih pendeta. Jadi kalau begitu, apa pandangan dunia Kristen terhadap gereja Advent? Apakah pernyataan pendeta Stephen Tong itu adalah pernyataan pribadinya saja? Mungkin pendeta bisa jelaskan pandangan dunia Kristen tentang gereja Masihi Advent hari ke-7, pendeta. Mengapa gereja Advent disebut bidat? Mungkin dalam hal ini saya ingin berikan informasi bagaimana pandangan daripada orang Kristen yang lain. Nah, pada tahun 1955 ada seorang yang bernama Martin atau Walter Martin. Nah, Walter Martin pada saat di sekolah dia sudah mengadakan penelitian berbagai macam cult ataupun yang disebut bidat tadi. Kemudian dia katakan sudah dia menjadi salah satu editor dari Eternity Magazine. Kemudian beliau mulailah menuliskan dan coba mengadakan penelitian. Maka beliau mengadakan kunjungan kepada semua kantor-kantor pusat, termasuk kantor pusat dari gereja Masihi Advent hari ke-7, untuk coba mengadakan penelitian, sebab beliau mempunyai suatu tujuan untuk menulis sebuah buku yang disebut The Kingdom of Cult, yaitu kerajaan daripada ini bidat-bidat. Kemudian waktu mengadakan penelitian di gereja Masihi Advent hari ke-7, maksudnya kantor pusat gereja Masihi Advent hari ke-7 yang berada di Tacoma Park, Washington DC pada waktu itu, maka dia katakan, sesudah bertanya-tanya, oh ini gereja Advent tidak bisa disebut cult, ini tidak bisa disebut bidat, tetapi ini adalah denominasi. Kemudian dia mengadakan penelitian, akhirnya dia menuliskan sebuah buku yang berjudul The Kingdom of Cult. Dan kalau kita lihat kepada buku ini, yang terdiri dari 20 pasal, ternyata dalam buku ini sama sekali tidak disebutkan akan gereja Masihi Advent hari ke-7 sebagai bidat. Tetapi gereja-gereja yang lain, termasuk 3 yang tadi yang disebutkan oleh pendeta Stephen Tong itu, maka beliau mengatakan, artinya penulis buku ini katakan bahwa itu adalah bidat. Kemudian juga dengan yang lain yang saya tidak mau sebutkan namanya, ada 20 gereja Masihi hari ke-7 tidak masuk di sana. Kemudian apa yang terjadi? Maka ini Walter Martin, akhirnya dia mengadakan satu penelitian lebih lanjut tentang gereja Advent dan menuliskan sebuah buku. Dan apakah bukunya? The Truth About the Seventh-day Adventist. The Truth of the Seventh-day Adventist, yaitu kebenaran mengenai gereja Masihi Advent hari ke-7. Dan dia membahas secara jelas sekali akan ajaran-ajaran daripada gereja Masihi Advent hari ke-7 yang menyebabkan tidak bisa gereja Masihi Advent hari ke-7 itu disebut sebagai satu cult, melainkan satu denominasi. Nah, bagaimana dengan keadaan di Indonesia? Ya, pendeta Stephen Tong kebetulan dia tinggal di Indonesia dan mungkin beliau membaca akan berbagai macam sumber, dan salah satu sumber yang dituliskan oleh Dr. Furkel, ya, seorang misioneri tahun 1960-an dari Belanda. Kemudian beliau akhirnya pulang ke Belanda, bertugas sebagai dosen di Free University di Amsterdam. Kemudian ini Dr. Furkel dalam bukunya menyebutkan tentang gereja Masihi Advent hari ke-7 adalah salah satu sekte. Nah, saya bertemu dengan beliau tahun 1978-1979 di Andrews University, Michigan, dan beliau
tidak menunjukkan bahwa gereja Masih Hari Ketujuh adalah sebagai satu cult lagi. Beliau berkunjung dan kami mengadakan pembicaraan bersama-sama dan sebagainya, ya. Nah, masalahnya beliau sudah meninggal. Buku itu dipakai di Indonesia, buku Etika Kristen, dan banyak tersebar kemana-mana, bahkan menjadi textbook di sekolah tinggi Tiluh, ya. Dan akibatnya orang mempunyai pemikiran, oh ini gereja Advent ini adalah sekte atau bidat. Tetapi saudara-saudara sekalian, kalau saja membuka saja Wikipedia, ya, maka kita bisa dapatkan di situ tentang berbagai macam denominasi, misalnya 10 denominasi yang terbesar di dunia. Termasuk di situ adalah Gereja Masihi Advent Hari Ke-7. Banyak denominasi adalah bergerak hanya per negara, tetapi yang menyeluruh secara dunia, dikatakan yang nomor 1 adalah Gereja Pantekosta, dan yang kedua adalah Gereja Masihi Advent Hari Ke-7. Itu adalah perkembangan yang tercepat di seluruh dunia. Jadi kalau begitu, sangat sukar untuk mengakui atau menerima kenyataan bahwa sebetulnya Gereja Masihi Advent Hari Ke-7 bukan lagi suatu sekte, tetapi merupakan satu denominasi. Oleh sebab Wikipedia ataupun banyak pelopor-pelopor dunia Kristen sekarang ini menganggap bahwa Gereja Masihi Advent Hari Ke-7 adalah sebuah denominasi. Wah, terima kasih pendeta. Makin jelas, berarti dunia Kristen tidak mengatakan gereja Advent itu sebagai bidat. Justru mereka menyokong gereja Advent itu adalah yang sesuai dengan ajaran Alkitab. Berarti video yang beredar tentang pendeta Dr. Stephen Tong ini ada masalah. Terus terang Pak Pendeta, sekarang juga ada banyak masalah pernyataan-pernyataan beliau ini tentang gereja-gereja lain, bukan hanya kepada Advent saja. Mungkin pendeta bisa memberikan pendapat. Apa yang pendeta lihat yang paling bermasalah dalam video pendeta Dr. Stephen Tong ini? Ya, saya lihat ya bahwa tidak menggambarkan Injil. Kalau khotbah itu adalah kabarkan Injil, bukan? Itu adalah kabar baik, ya. Kita satu hal yang dapat mengangkat kerohanian kita, ya. Dan itu adalah satu hal yang sangat penting sekali bahwa kita memberikan kabar baik. Oleh sebab kasih Allah yang demikian besar kepada kita semua, maka Yesus telah datang ke dunia ini. Itulah yang kita harus kabarkan kepada dunia. Jadi masalah yang melihat akan khotbah tersebut hanya membahas mengenai masalah aliran agama. Saya tidak melihat Injil di situ. Yang kedua, saya tidak lihat isinya yang akurat. Data-data yang digunakan adalah tidak benar, dan kita akan bahas benar. Kemudian penjelasan yang salah, yang menyebutkan ajaran Advent yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan ajaran Advent itu sendiri. Ya. Kemudian yang disebutkan, dia tersebut memberikan kategori yang boleh dikatakan ketinggalan zaman. Ya, saya hargai ya pendeta Dr. Stephen Tong yang telah bertugas atau melayani puluhan tahun, mungkin 50 tahun lebih ya. Sebab saya sendiri pun sebagai pelayan berkhotbah untuk 44 tahun sebelum pensiun 5 tahun yang lalu. Nah, dengan demikian kita hargai kan pelayanannya. Namun kita mengharapkan bahwa khotbah tersebut mempunyai informasi yang up to date. Itulah yang kita harapkan. Ya, mungkin ini satu templakan juga bagi beliau pendeta. Oleh sebab mungkin faktor usia, faktor umur, makin tua, jadi bukan berinjil, tapi lebih menyerang kepada individu-individu dan gereja-gereja tertentu. Nah, sebagai contoh pendeta, di dalam video tersebut juga dan pernyataan-pernyataan beliau ada menyebutkan gereja Masihi Advent Hari Ke-7 ini adalah mengikuti ajaran William Miller yang melakukan nubuatan yang salah. Nubuatan yang salah dari William Miller diteruskan oleh Nyonya Ellen G. White. Nah, dalam hal ini Pak Pendeta, saya ingin bertanya, apakah memang demikian tuduhan Dr. Stephen Tong itu benar? Yang menyatakan William Miller menubuat yang salah dan diteruskan oleh Nyonya Ellen G. White. Mungkin Pendeta bisa jelaskan. Adventisme mulai dari Miller, akhirnya di dalam kelompok PA-nya yang gagal membuktikan nubuat dia. Hasil seorang wanita, Mrs. White, meneruskan nubuat seperti itu. Karena Miller mengatakan 1883, tanggal berapa? Bulan Agustus, Yesus datang kembali. Akhirnya mereka jual rumah.
jual ruko, jual tokonya, jual usahanya, tunggu di bukit sampai malam Yesus tidak datang. Maka pendeta Miller mengatakan, saya hitung salah, kurang 1 tahun. Adalah tahun depan, mereka tunggu lagi 1 tahun, Yesus tetap tidak datang. Miller mengatakan, saya mengaku salah, dia mundur. Tetapi anggota satu yang namanya Mrs. White, yang dari kecil histeria, dia mengatakan, saya teruskan. Dan dia akhirnya menemukan Adventisme yang sekarang disebut orang-orang gereja Advent. Ya, kita sudah mendengar akan video tersebut. Dengan sendirinya video itu mempunyai suatu masalah, dan saya ingin katakan ada beberapa masalah daripada video tersebut. Yang pertama, Pendeta Stephen Tong menyebutkan William Miller, ya, dia bernubuat. Padahal dia tidak bernubuat. William Miller itu hanya menginterpretasikan akan sebuah nubuatan, yaitu nubuatan daripada Daniel pasal 8 ayat 14 tentang nubuatan 2300 pagi dan petang, dan itu kapan akhirnya berakhir. Jadi itu adalah satu interpretasi daripada nubuatan. Ini beliau bukan nabi, itulah sebabnya dia tidak bisa disebut bernubuat. Jadi itu kesalahan yang pertama yang saya lihat. Yang kedua adalah Pendeta Stephen Tong kurang teliti, ya, mungkin juga tergesa-gesa untuk menyebutkannya. Beliau menyebutkan bahwa William Miller mengatakan bahwa Yesus itu akan datang tahun 1883. Oleh sebab tidak datang pada waktu itu, maka beliau mengatakan bahwa gereja masih pada hari ke-7, artinya gereja Advent mengajarkan, atau William Miller mengajarkan bahwa Yesus itu akan datang pada tahun 1884. Ini adalah satu keterangan yang salah, ya. Kenapa? Sebab yang disebutkan oleh William Miller adalah tahun 1843. Waktu William Miller ternyata keterangannya itu salah, kemudian akhirnya khotbahkan kembali oleh William Miller setahun kemudian bahwa Yesus akan datang, yaitu tahun 1844. Jadi bedanya 40 tahun daripada apa yang dikatakan oleh Pendeta Stephen Tong. Jadi kembali masalahnya adalah tidak akurat. Kemudian ternyata bahwa William Miller juga adalah seorang baptis, ya. Kemudian L.G. White adalah seorang dari gereja Metodis, dan pada saat itu mereka beramai-ramai menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali, diharapkan datang tahun 1844. Dan William Miller tidak pernah menjadi pemimpin dari gereja Masehi Advent hari ke-7. Beliau tidak pernah memeliharakan hari Sabat misalnya, dan sampai mati beliau sudah begitu kecewa dan tidak lagi mau ikut bergabung dan ikut kumpulan-kumpulan yang lain. Nah, dengan demikian, maka pembahasan itu bukanlah sesuatu pembahasan yang akurat, kemudian keterangannya saya sebutkan itu adalah tidak tepat. Oleh sebab memang gereja Masihi Advent ke-7 tidak pernah dipimpin oleh William Miller. Kemudian muncul Ellen G. White, yang salah satu daripada orang yang menunggu kedatangan Tuhan pada waktu itu. Dan waktu itu ada lebih kurang 100.000 orang yang menunggu kedatangan Yesus. Dan dari 100.000 itu ada lebih kurang 50 orang yang menekuni dan belajar Alkitab, dan akhirnya mendapatkan suatu pemecahan. Apa yang dimaksudkan dengan 1844? Bukan kedatangan Yesus, tetapi memulainya suatu pekerjaan daripada Yesus di bilik yang Maha Kudus di surga. Nah, dengan demikian, maka keterangan yang diberikan oleh Pendeta Stephen Tong itu adalah tidak sesuai seperti yang diajarkan oleh gereja Masehi Advent hari ke-7. Wah, semakin jelas bagi saya bahwa video ada pernyataan Pendeta Dr. Stephen Tong itu sungguh menyesatkan. Oleh sebab beliau berkata yang tidak benar. Beliau mengatakan dalam video itu bahwa setan menanggung dosa manusia. Apakah demikian? Bagaimana pendapat pendeta menanggapi video yang beredar itu? Bahwa pendeta mengatakan setan menanggung dosa. Mungkin kembali dia salah baca nih pendeta, karena faktor usia dia. Adventisme mempunyai kepercayaan yang salah. Sekarang banyak anggota Advent sendiri tidak tahu, yaitu yang menanggung dosa bukan Yesus, tetapi iblis. Karena iblis yang menciptakan dosa, maka iblis harus menanggung dosa. Dan mereka mengambil ayat daripada Alkitab, buku Musa, mengenai ada domba yang dibawa ke padang belantara, diserahkan kepada Agasius. Nah, itulah mewakili iblis.
Ini ajaran tidak sesuai dengan seluruh kitab suci. Karena Paulus berkata, Yesuslah anak domba Paskah yang mengganti dosa kita. Nah, ini adalah satu hal yang menarik. Apakah memang gereja Advent mengajarkan bahwa setan itulah yang menebus dosa manusia? Saya ingin sampaikan bahwa gereja Masihi Advent Hari ke-7 tidak pernah mengajarkan demikian. Apa yang diajarkan oleh gereja Masihi Advent Hari ke-7 berdasarkan oleh Alkitab, ya, berdasarkan Alkitab adalah bahwa gereja Advent itu mengajarkan bahwa Yesuslah yang menebus dosa manusia. Jadi sama seperti yang dikatakan oleh Yohanes 1 ayat 29. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yesus yang menghapus dosa manusia. Jadi kalau begitu, kita dapatkan bahwa kita mengakui Yesus yang menghapus dosa manusia, ya, yang menanggung dosa manusia. Nah, kita ingat kepada Yohanes 3 ayat 16, bukan? Karena demikianlah besarnya Allah mengasihakan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Yesus adalah juru selamat kita. Bagaimana caranya? Dia mengambil tempat kita. Harusnya kita yang harus mati. Ingat apa yang dikatakan di dalam buku Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-23. Sebab upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, pemirsa yang berbahagia, kita bisa lihat bahwa sebetulnya kita harus mati untuk selama-lamanya. Tetapi Yesus adalah anugerah Allah untuk kita, kasih karunia yang luar biasa. Ia mati untuk kita. Kita tidak perlu lagi mati, tetapi Yesuslah yang mati untuk kita. Itulah sebabnya yang menebus dosa kita bukanlah setan, tetapi Yesuslah yang menebus dosa kita. Ya, terima kasih pendeta. Berarti pendeta telah menjawab apa dalam isi hati saya itu. Sebab setahu saya gereja Advent tidak pernah mengajarkan setan menanggung dosa manusia. Tetapi Yesus yang menanggung dosa manusia. Dia datang ke dunia, dia mati di Golgota, dia bangkit. Itulah untuk menebus manusia yang berdosa. Nah, satu lagi Pak Pendeta, di dalam pernyataan Pendeta Dr. Stephen Tong itu dia katakan bahwa gereja Advent ini kalau mengajarkan setan menanggung dosa manusia, mungkin pendeta perlu menjelaskan lebih mendetil apa keyakinan gereja Advent. Ajaran Advent yang sebenarnya itu bagaimana? Coba pendeta Kuntara bisa jelaskan. Ini adalah kesalahpengertian daripada pendeta Stephen Tong, ya. Sebab rupanya di dalam bait suci, kalau kita membaca kepada Alkitab ini, yaitu terdapat di dalam buku Imamat pasal yang ke-16, ya, dengan sini kita mengetahui bahwa semua orang yang berdosa harus membawa korban, dan korban itulah yang melambangkan kepada Yesus. Jadi Yesuslah yang mengambil tempat kita atau tempat orang yang berdosa. Dia menanggung dosa kita. Tetapi pada hari raya perdamaian, maka ada dibawa 2 ekor kambing, satu untuk melambangkan, dibuat undi, ya, satu melambangkan akan korban yang melambangkan Yesus, kemudian satu lagi adalah yang melambangkan akan setan. Jadi kalau misalnya yang kena undi itulah yaitu kambing yang melambangkan setan, maka dia akan dilepas di padang belantara, menunjukkan bahwa dialah yang bertanggung jawab atas dosa manusia. Nah, yang menebus dosa adalah Yesus, tetapi yang menyebabkan bahwa dosa itu timbul di dunia ini adalah setan. Jadi itu yang dimaksudkan dengan keterangan yang di dalam Alkitab, ya. Jadi tidak pernah gereja Masihi Advent ke-7 mengajarkan bahwa setan yang menanggung atau bertanggung jawab untuk dosa, artinya setanlah yang menanggung dosa manusia. Tidak pernah, tetapi hanya Yesuslah yang menanggung dosa manusia. Wah, terima kasih pendeta. Mungkin bila mana pendeta bersedia, berkenan, saya akan mengundang pendeta sekali lagi untuk khusus membahas tentang upacara di Ka'bah, di Bait Suci. Mungkin ini bisa juga didengar oleh pendeta Dr. Stephen Tong untuk belajar lagi dia, supaya dia mengerti tentang sistem upacara penghapusan dosa di upacara Bait Suci. Dan untuk itu Pak Pendeta, kali berikut saya akan mengundang pendeta. Namun saya ada bertanya lagi kepada pendeta. Apa sebenarnya persamaan dan perbedaan daripada gereja Masihi ke-7 dengan gereja lain?
Kalau berbicara mengenai persamaan ya antara gereja Masihi Advent ke-7 dan gereja yang lain, ya gereja Masihi Advent ke-7 percaya kepada Alkitab. Sama seperti gereja Protestan yang lain, kita percaya apa yang disebut sola scriptura, yaitu Bible and Bible only. Dan berdasarkan Alkitab ini, maka kita mempunyai doktrin-doktrin yang semuanya berdasarkan Alkitab. Jadi doktrin tersebut misalnya kita sebutkan tentang doktrin Trinitas. Ya. Itu berdasarkan Alkitab, sebab Alkitab walaupun tidak menyebutkan kata Trinitas, tetapi konsep Trinitas ada di dalam Alkitab. Dan itu diakui oleh gereja-gereja Protestan, ya, ataupun banyak gereja-gereja yang lain sekalipun. Kemudian kita percaya berdasarkan Alkitab, apa yang disebut kebenaran ataupun keselamatan manusia itu hanya dengan iman. Kita dengar istilah yang diberikan oleh Martin Luther, yaitu sola fide, yaitu hanya dengan iman saja. Jadi keselamatan manusia bukanlah oleh sebab perbuatannya, bukan oleh sebab usahanya. Bagaimanapun kita berbuat baik, kebaikan manusia hanyalah seperti kain lapuk, seperti kain lara saja. Tetapi hanya di dalam Yesus Kristus kita bisa dapatkan keselamatan. Jadi Yesus yang telah datang ke dunia ini hidup sebagai manusia dan Ia telah mati bagi kita. Tetapi Ia juga akan datang kembali. Dan kita menunggu kedatangannya di mana Dia akan menjemput kita supaya kita masuk dan tinggal bersama dengan Tuhan di surga untuk selama-lamanya. Jadi itu adalah gereja Masehi Advent hari ke-7 punya pengajaran. Dan kita percaya bahwa mereka yang menerima Yesus, ia pun harus menurut akan hukum Tuhan. Hidupnya harus baru. Dan kita lihat di dalam Yohanes pasal 14 ayat 15 yang mengatakan bahwa dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Dan perintah Tuhan itu ternyata kita dapatkan dalam Alkitab. Misalnya di dalam buku Keluaran pasal yang ke-20, ayat yang pertama sampai yang ke-17. Kita ingat hukum-hukum tersebut. Janganlah padamu ada ilah yang lain di hadapan hadiratku. Jangan membuat patung dan menyembahnya. Ataupun jangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. Kemudian kita harus ingat akan hari Sabat dan menyucikan dia. Kita pun harus ingat menghormati akan orang tua kita, ya. Kemudian kita sebutkan juga bagaimana kita, hukum yang keempat, ingatlah akan hari Sabat, kemudian menyucikan dia. Kemudian kita harus menghormati akan orang tua, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan menjadi saksi dusta, ya. Kemudian jangan juga mengingini akan barang orang lain. Jadi 10 hukum itu yang diringkas menjadi hukum kasih kepada Allah dan juga kasih kepada sama manusia. Itulah yang kita ajarkan kepada umat dan itulah yang kita coba hidupkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu merupakan satu ajaran daripada gereja Masihi Advent hari ke-7. Kemudian satu poin yang sangat penting yang kita perlu mengetahui juga ialah bahwa Alkitab menyebutkan tentang tubuh kita. Misalnya di dalam buku 1 Korintus 6 ayat 19, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan Bapa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itulah muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi kepada kita diajak untuk memuliakan nama Tuhan. Bagaimana memuliakan nama Tuhan? Dengan tubuh kita. Ya, tubuh kita adalah milik Tuhan, bukan? Kita sudah ditebus, ya. Darah Yesus telah menebus kita. Kita harus menjadi manusia yang baru. Dan kita ini bukan milik kita, kita ini milik Tuhan. Kemudian dikatakan lebih lanjut, misalnya di dalam buku 1 Korintus 3 ayat 17, ya, dikatakan lebih lanjut, ya, jika ada seorang, atau tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Nah, itulah yang kita percayai. Pemirsa yang berbahagia, ingatlah bahwa kita tidak boleh merusak tubuh kita. Kita menghindarkan misalnya rokok, ya, yang bisa merusak tubuh kita, makanan-makanan yang bisa mengganggu tubuh kita. Kita sebutkan misalnya yang tertulis dalam buku Imamat pasal yang ke-11 tentang masalah makanan. Kita harus hindarkan makanan-makanan yang haram misalnya. Itu adalah untuk kebaikan kita supaya kita lebih sehat, ya. Sebab kalau dulu tidak sehat, apalagi sekarang, ya, keadaannya sudah lebih buruk. Nah, pemirsa yang berbahagia, kalau kita bicara mengenai masalah coronavirus sekarang ini, COVID-19, wah, kita mengetahui bahwa perlunya kita mempunyai imunitas yang tinggi. Kita perlu mempunyai tubuh yang sehat. Bagaimana kita mempunyai tubuh yang sehat? Kita harus mempunyai pola hidup sehat. Dan Alkitab berbicara tentang pola hidup sehat.
itu berbicara mengenai masalah tidur yang cukup, itu berbicara mengenai makanan yang sehat, ataupun juga gerak badan. Prinsip Alkitab itu ada di sana, ya, atau prinsip pola hidup ada di dalam Alkitab. Nah, itu merupakan hal-hal yang sangat penting, yang merupakan suatu ajaran dari gereja Masihi Advent Negeri 7, dan dengan sini banyak hal yang lain, misalnya termasuk juga mengenai masalah persepuluhan, ya, itu adalah milik Tuhan, kita harus kembalikan kepada Tuhan. Itu adalah satu hal yang sangat penting untuk kita ketahui. Luar biasa Pak Pendeta. Saya sebagai anggota gereja Masihi Advent ke-7 sangat senang bersyukur. Rupanya dasar kepercayaan gereja Masihi Advent ke-7 adalah Alkitab, yang mengajarkan kita untuk menurut kepada perintah Tuhan. Salah satunya memelihara Sabat. Yang kedua, menjaga tubuh untuk kita persembahkan kepada Tuhan, karena ini adalah bait suci Allah. Yang ketiga, tadi pendeta tidak singgung, adalah mengenai persepuluhan juga. Kita harus setia mengembalikan untuk memberitakan Injil, bukan untuk keperluan diri sendiri. Karena itu saya mungkin pengen tanya kepada pendeta, sejauh mana perkembangan gereja Advent Pendeta sampai hari ini? Bolehkah pendeta bisa menjelaskan perkembangan gereja Masihi Advent ke-7 sampai hari ini? Bagaimana tentang pengembangan gereja Masihi Advent ke-7? Ya, sekarang ini kita dapatkan bahwa kita termasuk 10 denominasi yang terbesar di dunia. Tetapi untuk pengembangan yang secara menyeluruh ke seluruh dunia, justru kita adalah nomor 2. Pengembangan tercepat juga adalah nomor 2 sesudah gereja Pantekosta. Sedangkan gereja daripada Masihi Advent ke-7 di Amerika adalah yang tercepat di Amerika perkembangannya. Jadi kita merasa senang bahwa kita berkembang dengan cepat, itu oleh sebab bekerjanya Roh Kudus. Sebab tidak ada pertobatan tanpa bekerjanya Roh Kudus dalam hidup kita masing-masing. Nah, kita mengetahui bahwa gereja berkembang dan kita mempunyai sekitar 24 juta dan berada di dalam lapisan masyarakat, ya, dari rakyat jelata sampai kepada pegawai negeri ataupun sampai kepada pemerintahan ataupun juga orang-orang penting. Kita dapatkan presiden juga ataupun perdana menteri yang beragama Advent, atau menteri. Umumnya orang mengenal nama Ben Carson, dia adalah seorang Advent misalnya, dan biasa dia mengadakan khotbah misalnya di gereja-gereja kita. Jadi kita bisa melihat bahwa kita dapatkan anggota di mana-mana dan pengembangan cukup pesat. Mengapa? Sebab kita mempunyai beberapa stasiun radio seluruh dunia ataupun stasiun televisi, kabel television. Kita mengabarkan dengan internet, kita mengabarkan buku-buku, kita mempunyai rumah sakit sangat-sangat banyak, ya. Lebih kurang 160 rumah sakit di seluruh dunia. Kita mempunyai percetakan, kita mempunyai universitas ataupun juga sekolah-sekolah di seluruh dunia. Jadi berkembang dengan segala macam cara. Di samping cara pengabaran Injil melalui KKR ataupun juga evangelisasi secara pribadi dan sebagainya, kita bersyukur oleh sebab gereja yang telah Tuhan tunjuk, yang sesuai dengan akan firman Tuhan ini, telah berkembang dengan sangat pesat sampai sekarang ini. Dan ini adalah gereja yang kita sebut sebagai denominasi dan bukanlah sebagai suatu cult atau bidat. Dan bicara tentang persepuluhan tadi, kita punya sistem organisasi. Itu adalah satu organisasi yang mendunia. Artinya, misalnya dari gereja-gereja seperti di Indonesia, kan Jakarta semua artinya membentuk apa yang disebut conference, ya, untuk seluruh Jakarta. Kemudian itu adalah sebagian daripada Uni Indonesia kawasan Barat, ada Uni kawasan Timur, ya. Kemudian ada untuk seluruh divisi Asia Pasifik, ya, Selatan. Kemudian seluruh dunia, ya, dengan pusatnya di Washington DC. Jadi dengan demikian organisasi itu adalah sesuatu hal yang mendunia, dan kita melihat akan tempat-tempat di mana kita perlu mengabarkan Injil untuk mengabarkan kabar selamat. Dan berbicara tentang persepuluhan, di gereja Advent tidak ada orang yang sangat kaya ataupun juga artinya di antara pendeta, ya, kalau anggota ya banyak dan sendirinya yang sangat kaya dan sebagainya. Tapi maksudnya pendeta itu kecukupan. Ada tempat-tempat yang lain yang selalu mengalami kesulitan untuk hidup. Mengapa? Oleh sebab anggotanya sedikit. Tetapi dalam gereja Advent, anggota kecil ataupun banyak tetap, ya,
mempunyai gaji yang sama, ya. Oleh sebab ada satu sistem organisasi yang sangat teratur untuk di seluruh dunia. Jadi itu yang mungkin saya bisa sampaikan sehubungan dengan pengembangan daripada gereja Advent. Terima kasih pendeta. Berarti saya juga makin bahagia dan senang bahwa sesungguhnya pendeta dari gereja Masehi Advent ke-7, persepuluhan itu tidak masuk ke kantong pribadi mereka. Tetapi ada sistem organisasi yang rapi mulai dari bawah jenjang jemaat terus sampai ke atas, yaitu ke tingkat General Conference. Nah, mungkin pendeta karena waktu membatasi kita, apakah pendeta ada pesan khusus untuk pendeta Stephen Tong pada kesempatan ini? Silakan pendeta. Baik, kalau bicara mengenai masalah pesan untuk pendeta Dr. Stephen Tong, ya dia adalah sebagai seorang yang sangat punya banyak pengalaman. Kita hargai kan pelayanannya untuk puluhan tahun. Saya bertugas hanya 44 tahun, ya sampai pensiun 5 tahun yang lalu, ya, dan tetap melayani sampai sekarang ini secara sukarela. Namun Pendeta Stephen Tong saya percaya bertugas lebih daripada 50 tahun, ya. Kita hargai akan apa yang dibuat. Namun, ya, saya ingin sampaikan kepada beliau bahwa sangat penting untuk membawakan kabar baik, ya. Kalau kita lihat kepada pembicaraannya yang ditanyakan tadi, kita tidak melihat kabar baik, ya. Jadi kita perlu kabarkan baik. Itu kabar baik apa? Yaitu bahwa kita mempunyai juru selamat. Yesus mengasihi kita, dan Yesus telah menjadi juru selamat kita, dan dengan kuasa Yesus kita bisa menurut akan hukum Tuhan, dan dengan kuasa Yesus kita bisa hidup sesuai dengan hukum Tuhan. Nah, itu adalah sesuatu perkara yang sangat penting yang kita harus kabarkan, ya. Kasih Allah demikian besar kepada kita masing-masing. Bagaimanapun jatuhnya kita dalam dosa, Tuhan bisa bangunkan kita. Jadi pemirsa yang berbahagia, kita perlu mengabarkan kabar baik. Jadi bukan hanya kepada pendeta Stephen Tong, tetapi juga kepada pendeta-pendeta yang lain saya undang. Ayo, kabarkan kabar baik, supaya lebih banyak orang yang menerima keselamatan dan tersedia untuk kedatangan Yesus yang kedua kali. Yang berikut, saya percaya bahwa kita harus memelihara akan persatuan jemaat, ya. Kita harus bersatu, bukan menjelek-jelekan akan gereja-gereja. Jangan merasa bahwa kita lebih benar daripada yang lain. Sebagaimanapun benarnya kita tidak lebih daripada hanya kain lara saja. Keselamatan manusia bukan oleh sebab perbuatannya. Keselamatan manusia itu hanya adalah melalui kasih karunia Tuhan. Jadi kita harus pelihara kesatuan, mendukung satu sama lain, ya. Dan dalam masa krisis seperti sekarang ini, dengan adanya masalah COVID-19, maka kita perlu untuk mencari manalah yang memerlukan pertolongan, ya. Jadi gereja-gereja harus bersatu untuk memberikan pertolongan kepada mereka yang membutuhkan. Apalagi gereja daripada pendeta Stephen Tong besar sekali, ya. Jadi oleh sebab gereja besar, banyak juga orang-orang yang mampu yang bisa memberikan pertolongan kepada mereka yang kurang mampu. Jadi banyak orang yang menjadi korban daripada coronavirus ini. Kita harus berusaha untuk menolong mereka. Itulah yang kita harus buat, sebab kasih Tuhan harus dinyatakan. Bukankah inti daripada pekabaran kita adalah kasih kepada Allah, kasih kepada sama manusia. Kasih itu harus dinyatakan, ya, melalui perbuatan dengan menolong yang lain. Salah satu kegiatan daripada gereja Masehi Advent hari ke-7 adalah kegiatan ADRA. Jadi ADRA itu adalah Adventist Development and Relief Agencies. Jadi kita berusaha untuk menolong kepada mereka yang memerlukan pertolongan. Nah, dalam hal ini, pemirsa yang berbahagia, kita tidak membedakan akan suku ataupun tidak membedakan akan agama. Kalau mereka memerlukan pertolongan, kita berikan pertolongan. Misalnya apa yang telah terjadi dengan tsunami di Aceh, maka ADRA pergi ke Aceh, dan apakah yang dibuat di sana, pemirsa yang berbahagia? Membangun sekolah-sekolah, lebih kurang 100 sekolah yang dibangun oleh ADRA. Mereka hanya kenal ADRA, mereka tidak kenal Advent. Mereka tidak tahu bahwa ADRA itu adalah dari gereja Advent. Jadi kita bisa melihat bahwa banyak yang dapat kita buat dengan melakukan kegiatan untuk menolong sesama manusia. Jadi kita harus dikenal oleh masyarakat sebagai umat yang berbuat kebaikan. Kemudian kita harus menjadi berkat bagi masyarakat yang membutuhkan, ya, memberikan pelatihan-pelatihan bagi mereka yang memerlukan pekerjaan dan sebagainya. Itu adalah satu hal yang kita harus tunjukkan sebagai anggota gereja Masehi Advent ke-7. Kemudian
Ya, semuanya harus berjalan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita lihat di dalam buku Matius 5 ayat 16, demikianlah, hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, dan memuliakan Bapamu yang di surga. Pemirsa yang berbahagia, itu yang kita harus buat, yaitu membuat sesuatu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Yesus sendiri berkata, dengan demikian orang lain bisa mengenal bahwa engkau adalah muridku jikalau engkau mengasihi satu sama lain. Jadi kita harus menunjukkan kasih sayang kepada masyarakat, tunjukkan pertolongan kepada mereka yang memerlukan pertolongan, dan dengan demikian maka kita bisa melihat bahwa makin lama orang lebih mengenal akan Tuhan, mengenal Yesus Kristus melalui kebaikan kita, bukan dengan gontok-gontokan, tetapi dengan persatuan di dalam pengabdian untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, dan itulah yang kita harapkan daripada para pemirsa sekalian. Terima kasih Pendeta. Para pemirsa di mana saja saudara berada saat ini, dengan penjelasan Pendeta Jonathan Kuntara, kita sudah mengerti di mana posisi ajaran gereja Masehi Advent ke-7. Dengan kata lain, bila mana kita berbicara tentang firman Tuhan, dasarnya itu adalah Alkitab. Maka saya menghimbau dan saya menyatakan dengan mengutip sebuah ayat Alkitab yang tertulis di dalam buku Yesaya pasal 8 ayat yang ke-20. Dikatakan begini, Yesaya 8 ayat 20. Carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Saya berharap ke depan, semoga Pendeta Dr. Stephen Tong berbicara berdasarkan Alkitab firman Tuhan, supaya firman itu meninggikan nama Tuhan, bukan menjelek-jelekan agama yang lain, atau menganggap diri benar. Tetapi, biarlah Pendeta Dr. Stephen Tong berbicara sesuai dengan firman ini, supaya terbit fajar dipakai oleh Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Dan sebagai penutup, saya meminta kepada Pendeta Dr. Jonathan Kuntara berdoa untuk kita semua, dan juga berdoa buat Pendeta Dr. Stephen Tong, supaya dia meninggikan nama Tuhan Yesus berdasarkan firman Tuhan, bukan berdasarkan apa yang dia pikirkan atau apa yang dia rasakan. Pak Pendeta, boleh tolong pimpin kita dalam doa? Bapa kami di surga, kami bersyukur oleh kami, kami bersyukur oleh Alkitab menjadi penuntun hidup kami. Kami bersyukur oleh Yesus Kristus menjadi juru selamat kami. Biarlah ya Tuhan, Kristus boleh selalu nyatakan melalui hidup kami sekalian, yaitu para pemirsa, semua para pendeta, termasuk Pendeta Stephen Tong, dan pendeta-pendeta yang lain yang mengabarkan Injil, membawa kami ke persatuan, bahkan kasih Tuhan yang demikian besar, dan kami semua boleh bertumbuh di dalam Tuhannya. Dan biarlah kami semua boleh menjadi berkat pada saat negara kami ataupun dunia sedang mengalami krisis ini. Biarlah kami boleh memberikan kasih sayang kepada mereka yang membutuhkan, dan juga memberikan kasih Tuhan, sayang Tuhan kepada semua yang berada di sekitar kami. Dengan demikian nama Tuhan dapat dimuliakan. Terima kasih Bapak, biarlah kami dapat menjadi murid Alkitab yang baik, menggunakan Alkitab sebagai penuntun hidup, sekarang sampai selama-lamanya. Mohonkan doa ini dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin.